Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Husna Popeye. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ya teman-teman. Terima kasih. Oke, di sini bersama saya Lina Syakiatul Muniroh, kelas PAI semester 6A Tainu Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang SMA, SMK, MA maupun MAK dalam materi bab 2, yaitu Berani Hidup Jujur. Dalam materi bab 2 ini, Berani Hidup Jujur, kita akan mengetahui tentang pentingnya berani, pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur, keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, menjauhi perilaku penakut dan dusta, serta hidup nyaman dengan kejujuran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sikap jujur itu apa. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Sikap jujur adalah faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, kekhianatan, serta perbuatan curang. Maka kita itu harus menegakkan kejujuran meskipun berat dan susah. Orang yang jujur itu tidak akan ada ruginya. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah SWT maupun di sisi manusia. Mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, kita tidak akan ada rasa ketakutan yang menghantui atau mengikuti, ataupun kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal ya teman-teman. Yakinlah bahwa Allah SWT pembela kita semua. Orang yang jujur pasti akan beruntung. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki sifat saja'ah atau berani. Saja'ah atau keberanian pertama yaitu adalah tuntutan keimanan. Iman kepada siapa? Iman pada Allah SWT. Allah SWT itu memerintahkan kepada kita atau kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Allah SWT mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi itu adalah sebuah memperjuangkan kebenaran. Meskipun kita harus menghadapi berbagai macam rintangan, seperti sabda Rasulullah SAW, "Qul haqqo walau kana murran," berkatalah yang benar sekalipun ia pahit. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak menyukai orang-orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga mereka gampang putus asa. Yang kedua, keberanian adalah keteguhan hati. Keteguhan hati itu adalah kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi kita harus berani, dan keberanian kita itu dilandaskan dalam sebuah kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Yang ketiga, keberanian adalah kemenangan dalam keimanan. Keberanian itu adalah jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan di kehidupan kita.
Jadi tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi kita saat menghadapi tugas kehidupan dunia jika kita ingin meraih sebuah gemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun kita untuk tidak takut dan gentar sedikit pun, seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Karena yang pertama, kejujuran itu adalah merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan kita kepada sebuah kebajikan ataupun kebaikan. Yang kedua, memiliki sifat jujur adalah tanda kesempurnaan dan membawa kebaikan kita. Sifat jujur merupakan tanda keislaman kita dan tanda kesempurnaan bagi kita jika kita memiliki sifat jujur tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujuran, kita akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan, sehingga membawa kita ke dalam kebaikan. Yang ketiga, jika kita memiliki sifat jujur, kita akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong. Kenapa? Karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuatnya. Jadi, jika dia berbuat bohong, pasti dia akan selalu berbuat bohong terus lagi dan lagi. Karena untuk menutupi kebohongan yang pertamanya tadi. Nah, kita jika pernah melakukan kebohongan sekali, maka kita harus sadar dan mengakui kebohongannya itu, sehingga terputuslah mata rantai kebohongan-kebohongan yang sudah kita perbuat. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya teman-teman. Semoga kita selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu akan berbuah kepercayaan. Sebaliknya, jika kamu bohong atau dusta, akan menjadikan orang lain tidak akan percaya. Jadi, jujur itu akan membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was dan tidak tenang. Seperti sabda Rasulullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Dalam surat At-Taubah 119. Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu yang dimaksud adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah kita dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT dan ingin mencapai ridhonya. Jujur dalam niat itu sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga
berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah SWT. Dan jujur dalam perbuatan itu kita harus melaksanakan secara terus-menerus dan ikhlas. Yang ketiga, jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang yang bersengketa, atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran, karena kata-kata sindiran itu sepadan dengan kebohongan. Benar atau jujur dalam ucapan yaitu merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam kejujuran lainnya ya teman-teman. Yang terakhir, kita membahas tentang hikmah perilaku jujur. Apa saja sih hikmah perilaku jujur itu? Hikmah perilaku jujur yang pertama adalah perasaan enak hati dan tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena kita memang tidak berbohong. Jadi kalau kita jujur itu pasti kita akan merasa tenang dan hatinya enak gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah mendapat kemudahan dalam hidup. Jika kita itu bersifat jujur, berperilaku jujur, maka kita akan mendapat kemudahan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terasa terbebani. Yang ketiga, hikmah perilaku jujur adalah selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, mendapat kebaikan dan masuk surga. Karena kebaikan kita itu akan menuntut kita ke surga. Karena kalau kita itu jujur, kita akan berani dengan pendirian. Karena kita itu memang benar, maka kita akan menuntun dalam kebaikan dan dapat kepercayaan dari siapapun, mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam segala hal. Yang terakhir adalah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berani membela kebenaran dan berperilaku jujur, baik kepada Allah SWT, orang lain maupun diri kita sendiri. Jika kita sudah membiasakan berperilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus menyadari dan mengetahui akibat dari kebohongan, sehingga kita bisa menjauhi sifat buruk tersebut. Contoh, akibat dari kebohongan adalah hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita. Misalnya susah mendapatkan teman, bahkan tidak memiliki teman, dan susah mendapat pekerjaan karena tidak dipercaya. Makanya kita harus berani membela kebenaran dan jujur. Meskipun terkadang pahit pada awalnya, tetapi pasti akan berbuah manis yang akan didapat di akhirnya. Perilaku berani membela kebenaran dan jujur dapat diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, di mana kita tinggal. Seperti misal kalau kita itu di lingkungan sekolah, kalau kita itu menerapkan sikap berani jujur, pasti kita akan meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Jika kita dikasih tugas-tugas oleh ibu guru, pasti kita tidak akan menyuntik pekerjaan teman, melaksanakan sesuai dengan tuntutan yang ada di peraturan sekolah. Misal kita di lingkungan di rumah,
pasti kita akan berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada hal yang selalu benar tanpa didasari dengan kebohongan. Karena jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Misal kita itu jujur di lingkungan masyarakat, pasti kita melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, dan tentram. Karena hal tersebut dapat terwujud dengan tidak mengarang cerita yang dapat membuat suasana di lingkungan tidak kondusif dan tidak membuat berita bohong. Dan ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, pasti kita harus memenuhinya dengan sungguh-sungguh, karena kita harus menanamkan perilaku berani jujur. Teman-teman, seperti itu ya. Sekian penjelasan tentang berani hidup jujur. Thanks for watching ya teman-teman. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.